Timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi baru di sisa laga ronde ketiga. Sambut laga krusial lawan Jepang dan Cina, PSSI isyaratkan Timnas Indonesia bakal gelar TC di Bali. Sambut Piala Dunia U17 2025, PSSI bakal turunkan Timnas U17 Indonesia di kompetisi EPA U20. Patrick Kluivert hingga Jordi Cruyff pantau. Langsung Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni ke markas Oxford United. Timnas wanita Indonesia gelar TC di Yogyakarta, persiapan hadapi ASEAN Women's Championship 2025. Timnas Indonesia tanpa pemain naturalisasi baru di sisa laga ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, cukup sering mengumumkan rencana naturalisasi sebelum dua laga krusial. Timnas Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selama 5 tahun terakhir, PSSI rutin melakukan naturalisasi pemain. Tujuannya jelas untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, sudah ada 19 pemain baru dari program naturalisasi. Sejak awal tahun 2024 sampai saat ini, nama baru terus bermunculan dan bersedia menjadi WNI tiap periode jeda internasional. Tentu, hal ini berhasil mendongkrak pencapaian Timnas Indonesia. Sampai saat ini, skuad Garuda masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat Grup C. Pasukan Garuda mengantongi 9 poin dari 8 laga. Di dua laga pamungkas sebelum lawan Cina dan Jepang, sejumlah nama baru pun bermunculan. Nama-nama pemain diaspora tersebut dirumorkan sudah dihubungi oleh PSSI. Salah satunya adalah Tristan Goijer dan Laurin Ulrich. Meski begitu, Erick Thohir memastikan bahwa belum ada rencana naturalisasi baru untuk dua laga sisa. PSSI bakal fokus dengan tim saat ini untuk mengamankan kemenangan di dua laga krusial lawan Cina dan Jepang. Belum ada rencana, ujar Erick Thohir. Kami sekarang fokus yang sekarang ada saja. Kita fokus untuk bulan Juni dengan tim yang ada saja. Sampai sekarang itu saja, ujarnya. Timnas Indonesia bakal bermain lawan Cina pada 5 Juni 2025. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, pasukan Garuda bakal bertandang ke markas Jepang. Duel tersebut bakal digelar di Suita Football City Stadium. Timnas Indonesia harus bisa membalas kekalahan di pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, skuad Garuda kalah 1-2 dari Cina dan 0-4 dari Jepang. Sambut laga krusial lawan Jepang dan Cina, PSSI isyaratkan Timnas Indonesia bakal gelar TC di Bali. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal persiapan Timnas Indonesia jelang dua laga krusial dan wakil merah putih di tim ASEAN All-Stars dalam duel lawan Manchester United. Pada bulan Mei sampai Juni 2025 bakal ada agenda besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. Badan tertinggi sepak bola Asia Tenggara, AFF bakal mempersiapkan tim ASEAN All-Stars dalam duel lawan Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 28 Mei 2025. AFF telah menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih tim ASEAN All-Stars. PSSI telah menerima surat resmi dari AFF. AFF telah memanggil nama Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangku Alam ke skuad ASEAN All-Stars. Keduanya bakal jadi wakil Timnas Indonesia di tim asuhan Kim Sang-sik tersebut. Tentu, Erick Thohir bakal memastikan komunikasi dengan tim pelatih Timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert. Pasalnya, agenda duel ASEAN All-Stars versus Manchester United bakal bertabrakan dengan jadwal Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih memiliki dua laga pamungkas di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Merah Putih masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu, Timnas Indonesia harus fokus penuh untuk menatap dua laga tersebut.
Berhubung jadwal laga digelar setelah kompetisi di level klub musim 2024-2025 tuntas, maka ada kesempatan untuk menggelar TC lebih lama. PSSI mengisyaratkan bahwa TC Timnas Indonesia bakal digelar di Bali sebelum duel lawan Jepang dan Cina. Tentu akan kita pastikan bakal sampaikan ke tim pelatih Timnas Indonesia senior yaitu Coach Patrick dan lain-lain, ujar Erick Thohir. Apakah mereka tentu bertabrakan dengan jadwal training camp di Bali? Karena tanggalnya agak mepet. Kalau nanti tim kepelatihan membuka, PSSI jelas mendukung. Karena ini program AFF. Jadi, kasih waktu saja, ujarnya. Sambut Piala Dunia U17 2025, PSSI bakal turunkan Timnas U17 Indonesia di kompetisi EPA U20. Timnas U17 Indonesia memastikan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025 usai lolos ke babak perempat final. Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Ini jadi kelolosan kedua Timnas U17 Indonesia secara beruntun. Pada edisi sebelumnya, Indonesia tampil sebagai tuan rumah. Baru pada tahun ini, Merah Putih lolos dari jalur kualifikasi. Timnas U17 Indonesia kini punya waktu 7 bulan sebelum turnamen Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengapresiasi pencapaian Nova Arianto selaku pelatih kepala Garuda Asia. Baik, kita dari PSSI punya hak prerogatif soal melepas atau mengangkat pelatih, ujar Erick Thohir. Tentu dalam hak-hak itu bukan berarti kami tidak memiliki data atau tidak dapat masukan dari berbagai pihak. Nah, tentu prestasi yang sudah didapatkan oleh banyak pelatih. Kami harus berterima kasih karena para pelatih menciptakan banyak prestasi luar biasa hari ini. Coach Indra, kemarin juara SEA Games setelah 32 tahun. Coach Nova membawa sejarah Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kali. Coach Shin Tae-yong juga sama. Dia hampir membawa ke Olimpiade 2024, kalah 1 game. Saya apresiasi, ujarnya. Erick Thohir pastikan bahwa PSSI langsung bahas persiapan Timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025. Pihaknya sudah membahasnya secara langsung dengan tim pelatih Timnas U17 Indonesia yang dipimpin Nova Arianto. PSSI bakal menurunkan Timnas U17 Indonesia di kompetisi elit Pro Academy U20. Mereka bakal berkompetisi di EPA U20 sampai perhelatan Piala Dunia U17 2025 yang digelar pada November mendatang. Lalu, PSSI bakal membentuk tim baru usai Piala Dunia U17 2025 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2026. Makanya, saya sudah bertemu Coach Nova, bahkan seusai kalah lawan Korut, PSSI langsung telepon ke Coach Nova. Bagaimana caranya agar lolos ke Piala Dunia jadi tradisi, bukan hanya jadi host semata, ujar Erick Thohir. Artinya apa? Kita harus jaga momentum ini. Karena itu, kami membuat program 3 tahun untuk Timnas U17, nanti mereka bakal bergabung bertanding dengan kakak-kakaknya di U18 dan U20 di EPA selama 3 tahun. Artinya, tim yang kemarin bertanding di November nanti bakal bermain di EPA selama beberapa bulan ke depan. Setelah ajang Piala Dunia berhenti pada November, tim baru masuk, nanti akan ada persiapan untuk tahun depan buat kualifikasi Piala Asia bulan Mei. Nah, bulan Novembernya ada Piala Dunia lagi. Nah, ini yang kami bilang program. Jadi, tidak bisa terstigma soal individu semata, ujarnya. Patrick Kluivert hingga Jordi Cruyff pantau, langsung Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni ke markas Oxford United. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert hingga penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff memantau langsung Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni ke markas Oxford United. Patrick Kluivert pamer foto bersama Marcelino Ferdinand di Instagram story miliknya. Dalam unggahan tersebut, Patrick Kluivert tak datang sendirian untuk memantau Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Kluivert terlihat bersama asisten pelatihnya Denny Lanzat
dan juga penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff. Mereka membagikan foto bersama Marcelino Ferdinand. Dalam foto tersebut terlihat mereka berada di Stadion Kasam, Inggris. Juru taktik timnas Indonesia itu mengungkapkan bahwa ia menonton Oxford United. Marcelino Ferdinand saat itu tak masuk skuad Oxford United versus Leeds United dalam lanjutan divisi Championship. Dalam laga tersebut, Oxford United menelan kekalahan 0-1 dari Leeds United. Marcelino Ferdinand memang tak masuk skuad tersebut. Sementara itu, Ole Romeni dipastikan masuk dalam cadangan dalam laga tersebut. Penyerang timnas Indonesia tersebut baru dimasukkan pelatih Gary Rowett pada babak kedua untuk menggantikan Mark Harris. Ole Romeni diketahui masuk pada menit ke-65 tetapi ia tak bisa membantu tim. Pasalnya, Oxford United harus mengakui keunggulan tim lawan. Dengan kemenangan itu, Leeds United pun memastikan menempati puncak klasemen. Mengunjungi Oxford United versus Leeds United, tulis Patrick Kluivert dalam unggahan tersebut. Kedatangan Patrick Kluivert ini sepertinya ingin memantau langsung Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Tim Merah Putih akan menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Untuk itu, kedatangan Kluivert hingga Jordi Cruyff ini untuk memantau kondisi para pemainnya. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sendiri pertama kali masuk daftar skuad utama Oxford United pada November 2024 lalu. Saat itu, Marcelino Ferdinand masuk skuad utama Oxford United versus Hull City di laga lanjutan divisi Championship 2024 sampai 2025 di Kasam Stadium, Oxford, Inggris pada 6 November 2025. Setelah itu, dalam ketiga laga beruntun, lawan Watford, Middlesbrough, dan Sheffield United, Marcelino Ferdinand selalu masuk dalam daftar susunan pemain. Akan tetapi, ia baru menjalani debutnya bersama Oxford United saat melawan tim kasta ketiga Exeter City pada putaran ketiga Piala FA di St. James Park, Sabtu 11 Januari 2025 lalu. Sementara itu, untuk Ole Romeni sendiri tercatat telah memiliki 13 caps bersama Oxford United. Dengan catatan Ole Romeni mencetak 1 gol untuk tim asal Inggris tersebut saat lawan Coventry pada 1 Maret 2025 lalu. Nonton langsung timnas Indonesia di SUGBK, jurnalis Belanda beri kesaksian. Jujur soal supporter, tidak ada duanya di dunia. Seorang jurnalis asal Belanda membuat kesaksian jujur mengenai pengalamannya langsung menonton timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Skuad Garuda sudah menjadi pembicaraan di Belanda selama beberapa waktu terakhir, terutama karena hadirnya banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi. Para pemain tersebut berkarir di tim-tim besar Eredivisie seperti Maes Hilgers di FC Twente, Calvin Verdonk di NEC Nijmegen, dan Tom Hay di Almere City. Belum lagi para pemain yang bersinar di luar Belanda, seperti Jay Itzes di Venesia dan Kevin Dix bersama FC Copenhagen. Timnas Indonesia berhasil membekuk Bahrain dengan skor tipis 1-0. Ole Romeni, yang baru hadir di jeda internasional bulan lalu, berperan penting dalam keberhasilan timnas Indonesia menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang digelar di SUGBK pada 25 Maret 2025 lalu tersebut nyatanya juga disaksikan oleh seorang jurnalis asal Belanda, Sam van Raalte. Dalam wawancaranya dengan FHM, Van Raalte berkisah tentang bagaimana para supporter Garuda begitu tergila-gila kepada sepak bola. Sebagai contoh, ada keberagaman yang luas di kalangan penonton. Di Indonesia, Anda melihat lebih banyak wanita di tribun, dan Anda mendengar mereka dengan nyaring, kata Van Raalte, dikutip dari media Belanda, FHM. Selama bernyanyi dan bersorak, suaranya juga lebih cerah dan melengking. Atmosfernya sangat spesial, karena itu sangat berbeda dengan tempat manapun di dunia, tandasnya. Kebanggaan para supporter timnas Indonesia sudah sering diperbincangkan, dan Van Raalte mengonfirmasinya secara langsung.
Dia mengklaim sudah berkeliling dunia untuk menyaksikan pertandingan sepak bola dan aksi para penggemar Garuda itu tidak ada duanya. Melihat tembok merah dari fans yang begitu luar biasa memberikan impresi yang hampir tidak bisa digambarkan. Katanya, saya sudah menyaksikan pertandingan sepak bola di seluruh dunia, namun jarang merasakan kebanggaan, atmosfer, dan kecintaan yang begitu luar biasa untuk para pemain Anda sendiri, tandasnya. Laga berikutnya untuk tim asuhan Patrick Kluivert adalah menghadapi Cina pada tanggal 5 Juni 2025 nanti di SUGBK, dilanjutkan dengan lawatan ke Suita menghadapi Jepang pada 5 hari kemudian. Alasan PSSI pilih Sidoarjo. Sebagai venue piala AFF-U 23 2025, karena dibuka Presiden Prabowo PSSI membenarkan bahwa Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah piala AFF-U 23 2025, turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu akan digelar pada 15 sampai 31 Juli 2025. Setelah mendapatkan kepercayaan itu dari AFF, PSSI langsung bergerak cepat untuk mencari venue pertandingan. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa Piala AFF-U 23 2025 akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya ada kabar bahwa Piala AFF-U 23 2025 akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Namun, PSSI memutuskan untuk memilih Stadion Gelora Delta. Sudah kami putuskan akan bermain di Sidoarjo, kata Yunus Nusi. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan alasan PSSI menggunakan Stadion Gelora Delta. Menurutnya, Stadion Gelora Delta baru saja selesai direnovasi. Stadion Gelora Delta masuk ke dalam 17 venue yang direnovasi oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan dana sebesar 1,7 triliun untuk merenovasi 17 stadion itu. Untuk Stadion Gelora Delta menghabiskan 95,6 miliar untuk renovasi. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan di kandang Deltras FC itu, yakni perbaikan pintu masuk, plafon, dan struktur. Pengerjaan sanitasi, tangga VVIP, ruang VOC, pengecatan, kusen pintu dan jendela, ruang broadcast, serta VAR. Lalu ada pengerjaan site development, fondasi pagar, lapangan pertandingan, gedung powerhouse, pelapisan dinding dan pemasangan lantai, rumah pompa, serta plumbing. Renovasi juga dilakukan untuk perbaikan dan perkuatan struktur serta pengembangan area sekitaran stadion. Terakhir ada pekerjaan sanitasi, pemasangan rumput bertaraf internasional sesuai standar FIFA. Setelah selesai renovasi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 17 venue itu dan sudah bisa dipakai oleh klub setempat. Peresmian itu dilakukan secara langsung di Stadion Gelora Delta pada 17 Maret 2025. Kenapa kami bermain di sana? Karena habis direnovasi. Selain itu, Stadion Gelora Delta juga dibuka oleh Pak Presiden Prabowo, kata Erick Thohir. Tak hanya itu, Erick Thohir juga punya alasan lebih detail. Ia ingin semua pertandingan timnas Indonesia, baik senior hingga junior, bermain di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya pertandingan timnas Indonesia bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Sekarang, PSSI ingin memindahkan venue pertandingan tersebut. Kami tidak ingin pertandingan timnas Indonesia terpusat di satu stadion saja, yang selama ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, kata Erick Thohir. Timnas Wanita Indonesia gelar TC di Yogyakarta, persiapan hadapi ASEAN Women's Championship 2025 dan kualifikasi Piala Asia 2026. Gelandang Timnas Indonesia, Zaira Kusuma, mengaku bahwa skuad Garuda Pertiwi akan menjalani pemusatan latihan TC di Yogyakarta besok Minggu.
Timnas wanita Indonesia direncanakan bakal kumpul kembali untuk menjalani latihan bersama. Untuk Timnas wanita Indonesia, baik kelompok usia U17 hingga senior ini menjadi salah satu tim yang menjalani TC jangka panjang. Hal ini sebenarnya tak begitu mengejutkan karena kompetisi wanita di Liga Indonesia sampai saat ini belum ada. Timnas wanita Indonesia pastinya menjalani TC jangka panjang. Zaira Kusuma saat ditemui di Garuda Store, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta mengungkapkan agenda terdekat Timnas wanita Indonesia. Pemain berusia 18 tahun tersebut mengaku bahwa saat ini ia dan tim memang tengah istirahat. Namun, Timnas wanita Indonesia senior akan menjalani TC di Yogyakarta pada 20 April 2025. Menurut Zaira Kusuma ini, terakhir kali Timnas wanita Indonesia menjalani TC di Jepang pada Maret 2025 lalu. Zaira Kusuma mengaku memang belum tahu TC Timnas wanita Indonesia pada 20 April ini sebagai persiapan apa. Namun, dalam jadwal terdekat Timnas wanita Indonesia memiliki 2 agenda. Tim asuhan Satoru Mochizuki ini diagendakan akan menghadapi ASEAN Women's Championship 2025 dan kualifikasi Piala Asia 2026. Skuad Garuda Pertiwi ini akan menghadapi ASEAN Women's Championship 2025 pada Juni 2025 mendatang. AFF belum menentukan jadwal, pastinya turnamen ini akan berlangsung tanggal berapa. Namun, Timnas wanita Indonesia dipastikan jadi salah satu tim dari 8 tim yang telah lolos, yakni ada Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Kamboja, Myanmar, dan Singapura. Selain ajang tersebut, Timnas wanita Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026. Dalam ajang ini, Zoe dan kawan-kawan berada di grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 bersama Taiwan, Kirgistan, dan Pakistan. Kualifikasi ini bakal digelar di Indonesia pada 23 Juni sampai 5 Juli 2025. Jadi, itu belum tahu untuk persiapan apa. Yang terpenting sudah berkumpul untuk TC, sudah berkumpul bersama lagi untuk latihan bareng-bareng karena kita tidak bisa lama-lama off-season, kata Zaira Kusuma. Karena untuk sepak bola wanita itu belum ada liga, kompetisi, ungkapnya. Jadi, kalau semisalnya sedang off-season, mereka hanya bisa latihan mandiri. Belum tentu ada SSB, sekolah sepak bola juga. Jadi, kalau semisalnya kita ada kesempatan untuk TC, pasti kita akan buru-buru dikumpulkan untuk bisa latihan lagi. Saat ditanya, apakah TC di Yogyakarta adalah bagian dari persiapan menuju ASEAN Women's Championship 2025, Zaira mengaku belum bisa berbicara terlalu jauh karena ia belum tahu pasti Cina tak tenang. Media mereka akhirnya curigai Timnas Indonesia jelang duel penentuan nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tensi panas mulai terasa antara Timnas Indonesia dan Cina. Kedua tim dijadwalkan akan bentrok pada Juni mendatang dalam laga hidup mati yang akan menentukan siapa yang masih punya harapan melaju ke putaran keempat kualifikasi. Ketegangan ini bukan hanya terasa di lapangan, tapi juga merembet ke media-media luar. Media Cina, Sohu, bahkan terang-terangan menaruh kecurigaan terhadap pergerakan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert. Sohu menyebut bahwa Timnas Indonesia berambisi kuat untuk meraih kemenangan dan diyakini akan menambah pemain naturalisasi berkualitas tinggi demi memperbesar peluang menang atas Cina di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Agar bisa bertarung apik di laga kedua dengan Timnas Cina, Timnas Indonesia terus menggenjot laju naturalisasinya, tulis media Cina, Sohu. Tak tanggung-tanggung, Sohu menyebut ada 2 pemain mahal asal Belanda yang disebut-sebut sudah melakukan kontak dengan PSSI dan berpotensi memperkuat Garuda pada laga krusial tersebut. Meski identitasnya belum diungkap, media Cina tersebut menyuarakan kekhawatiran besar jika proses ini sukses. Menurut laporan media, 2 pemain Belanda yang berharga mahal sudah melakukan kontak dengan Timnas Indonesia. Jika mereka berhasil dinaturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia akan semakin meningkat, lanjut media Cina. Sohu,
Pertandingan Indonesia melawan Cina akan menjadi laga hidup mati. Siapapun yang kalah dipastikan tersingkir dan tak bisa lagi berharap tampil di Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, kemenangan atas Cina akan membuka peluang ke babak keempat dan jika performa terus meningkat, termasuk mungkin mencuri poin dari Jepang, bisa saja mimpi tampil di Piala Dunia jadi kenyataan. Cina sendiri saat ini berada di posisi paling bawah grup dan tak punya pilihan selain wajib menang atas Indonesia jika ingin terus bersaing. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi plus pengalaman Kluivert di level Eropa membuat media Cina mulai meragukan kans tim mereka. Pertandingan pada Juni mendatang diprediksi berlangsung panas bukan hanya karena persaingan ketat, tapi juga karena faktor mental dan tensi tinggi yang sudah mulai dimainkan sejak sekarang lewat pemberitaan media. Kemenangan atas Vietnam serta performa meningkat selama kualifikasi membuat Indonesia kini dipandang sebagai lawan serius. Potensi penambahan pemain bintang asal Eropa semakin memperkuat status Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan Asia. Kini, yang tersisa adalah bagaimana Patrick Kluivert menyusun strategi terbaik dan memanfaatkan momentum di kandang sendiri. Apakah benar naturalisasi baru akan menjadi kunci kemenangan Indonesia atas China? Atau justru tekanan tinggi membuat segalanya jadi bumerang? Semua akan terjawab pada laga panas di Stadion Gelora Bung Karno, Juni 2025. Nova Arianto mulai rencanakan Piala Dunia U17 2025. Timnas U17 Indonesia dapat pesan penting. Nova Arianto sudah mulai menatap Piala Dunia U17 2025. Indonesia sudah memastikan satu tempat di Piala Dunia pasca lolos dari fase grup Piala Asia U17 2025. Garuda Asia lolos sebagai juara grup C dan akan menjadi wakil Asia Tenggara di ajang ini. Masih memiliki waktu panjang, mereka harus mempersiapkan diri agar bisa maksimal di turnamen tersebut. Beberapa aspek di Piala Asia akan jadi bahan evaluasi bagi tim pelatih dan pendekatan khusus harus dilakukan. Nova Arianto menjelaskan bahwa semua karena kerja sama solid dari semua pihak, termasuk dari PSSI yang terus memberikan dukungan untuk Timnas U17 Indonesia. Menurutnya, semua fasilitas yang ada membuat mereka akhirnya bisa bermain di Piala Dunia. Terima kasih Bapak Erick Thohir beserta jajaran pengurus PSSI untuk dukungannya kepada Timnas U17. Karena pastinya dengan support sistem yang baik, akhirnya kami bersyukur bisa menggapai mimpi kami bermain di Piala Dunia U17, tulis Nova Arianto di Instagram. Bertemu dengan PSSI, mereka sudah merencanakan langkah lanjutan, terutama terkait persiapan karena lawan yang akan mereka hadapi akan semakin sulit dari Piala Asia lalu. Namun, dia akan berusaha untuk membawa tim terbaiknya di ajang tersebut. Termasuk kami membahas rencana roadmap Timnas U17 ke depan. Langkah apa yang akan kami ambil agar Timnas U17 bisa berbicara di event Piala Dunia U17 di bulan November nantinya. Lanjutnya, Nova juga memberikan apresiasi kepada pelatih-pelatih yang sudah mendidik pemain Garuda Asia. Dia menilai bahwa tugas tersebut masih panjang demi bisa mempersiapkan pemain masa depan pemain. Kepada semua pemain, mereka harus mempersiapkan diri karena pemusatan latihan akan segera digelar kembali. Tak lupa, saya sampaikan terima kasih untuk semua pelatih-pelatih SSB yang sudah membimbing mereka sampai sejauh ini. Tetapi, saya minta jangan pernah berhenti sampai di sini karena langkah kalian masih jauh ke depan. Terus kerja keras, disiplin, dan tetap menjadi orang yang selalu rendah hati. Salam terbaik saya buat keluarga semua, dan sampai bertemu di periode pemusatan latihan selanjutnya. Tutup Nova. Dimulai dari Timnas U17 Indonesia, Erick Thohir ingin lolos ke Piala Dunia jadi tradisi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi untuk Timnas U17 Indonesia.
Garuda Asia berhasil melewati babak penyisihan grup dan mencapai perempat final Piala Asia U17 2025. Di laga perempat final, mereka harus menerima kekalahan dari Korea Utara dan gagal melaju ke babak selanjutnya. Tentunya, ini sudah cukup untuk mencapai target yang diberikan oleh PSSI, yakni bisa lolos dari fase grup. Pasukan Nova Arianto juga mendapatkan tiket otomatis untuk berlaga di Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih pada semua pemain dan staf pelatih yang bertugas. Menurutnya, mereka sudah mencoba untuk memberikan hasil terbaik di lapangan. Apalagi di fase grup mereka harus melawan tim-tim kuat dari Asia, yang tentu bukan tugas mudah. Terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras seluruh pemain, pelatih, dan ofisial timnas U17 di Piala Asia U17 2025, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Kekalahan dengan skor telak atas Korea Utara tentu sangat menyakitkan. Namun, banyak pelajaran yang bisa mereka ambil dari pertandingan tersebut. Pengalaman untuk bertarung melawan tim-tim kuat tentu menambah jam terbang ke pemain. Dia berharap mereka bisa kembali siap untuk memberikan hasil terbaik di Piala Dunia U17 2025 nanti. PSSI akan menyusun program agar bisa memberikan fasilitas maksimal untuk Garuda Asia. Kecewa pasti ada, tapi kita harus bangkit untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Piala Dunia U17. Kami juga akan menyiapkan program untuk persiapan timnas U17 agar semakin matang. Lanjutnya, Erick berharap langkah Garuda Asia bisa diikuti oleh semua timnas, baik kelompok umur dan senior. Sebelumnya, timnas U20 Indonesia di bawah Indras Jafri gagal melaju ke Piala Dunia. Sementara itu, Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia sedang berjuang demi mencapai mimpi tersebut. Skuad Garuda dalam persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka saat ini berada di posisi keempat dan memiliki kans besar untuk ke babak selanjutnya. Menurutnya, semua yang bertugas di timnas harus berusaha keras agar bisa membawa timnya ke Piala Dunia. Kita jadikan lolos ke Piala Dunia sebagai tradisi sepak bola Indonesia, tutupnya. Profil Kein van Uffelen, calon kiper timnas Indonesia yang masuk radar PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam. Pasalnya, calon kiper tim nasional Timnas Indonesia itu disebut-sebut memiliki talenta luar biasa, sehingga tak heran PSV Eindhoven hingga Ajax Amsterdam dikabarkan tertarik dengan pemain keturunan Indonesia tersebut. Perlu diketahui, Kein van Uffelen saat ini berusia 21 tahun dan sudah berkewarganegaraan Belanda. Uffelen disebut memiliki keturunan Indonesia dari nenek sisi ayahnya. Diketahui nenek Uffelen merupakan orang asli Belanda yang lahir di Surabaya, Indonesia alias pada zaman Hindia Belanda. Jadi, kondisi Uffelen seperti Maarten Paes yang tak memiliki darah Indonesia secara langsung, namun merupakan kaum Blijivers karena neneknya lahir di tanah air. Berusia 21 tahun, Uffelen bisa dikatakan kiper yang menjanjikan. Menurut laporan dari Football Bond Indonesia, Uffelen dikenal sebagai laat bloyer atau pemain yang berkembang pesat di usia yang lebih matang. Tak heran kiper yang baru bergabung ke tim senior FC Volendam pada Juli 2022 itu pernah menjadi sorotan sebagai Speler van de Week di Tweede Divisi saat membela Jong FC Volendam. Uffelen memulai debutnya bersama FC Volendam Senior pada saat musim 2023-2024 ketika timnya melawan Go Ahead Eagles di Eredivisie waktu itu. Kini, FC Volendam bermain di kasta kedua Liga Belanda. Uffelen pun sudah dipercaya menjadi kiper utama klub, terbukti dari total 32 penampilannya bersama FC Volendam di semua kompetisi musim 2024-2025. Dari total 32 penampilan itu, Uffelen mencatatkan 11 clean sheet dan 27 kebobolan. Musim ini Uffelen turut serta membantu FC Volendam untuk promosi ke Eredivisie di musim depan. Hebatnya lagi, Uffelen dan FC Volendam berpeluang menjadi juara liga musim ini alias Keuken Kampion Divisi dengan hanya butuh 1 kemenangan lagi di 4 laga tersisa.
Tak heran berkat penampilan apiknya itu, media Belanda, Volendam Insight, mengatakan Oefelen kini masuk radar PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam.